Udah, Nak? Udah. Baiklah. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Peran Guru dalam Bimbingan Konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada yang pertama Ana Rahmadani Bintang, yang kedua ada Egi Oktari, yang ketiga ada Hasti Audrey, yang keempat ada Rahmayani, dan yang terakhir ada saya sendiri Viola Krisintarigan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling yang akan dibacakan oleh Saudari Ana. Kepada Saudari Ana, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan sebagai suatu sistem. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh tim pengembangan MKDK IKIP Semarang bahwa proses pendidikan adalah proses interaksi antara masukan alat dan masukan mentah, di mana masukan mentah ini merupakan peserta didik, sedangkan masukan alat yaitu tujuan pendidikan, kerangka, tujuan dan materi kurikulum, fasilitas dan media pendidikan, sistem administrasi dan supervisi pendidikan, sistem penyampaian, tenaga pengajaran, dan sistem evaluasi serta bimbingan konseling. Nah, adapun tujuan dan fungsi bimbingan konseling ini yaitu tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, atau seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Ana. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling akan dijelaskan oleh Saudari Rahmayani. Kepada Saudari Rahmayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi bimbingan konseling. Pada September 20XX, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, November 20XX ada fungsi pencegahan, kemudian ada fungsi pengetesan, yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang kelima ada fungsi advokasi. Nah, yang pertama untuk fungsi dari pemahaman adalah fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Untuk fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses pengembangannya. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik baik dalam sifat, jenisnya maupun bentuknya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, menetap, dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Baik, selanjutnya yaitu tentang asas-asas bimbingan dan konseling.
kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kehormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri handayani. Menurut Prayat Note 2009-115, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing atau peminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami di masa mendatang. Selanjutnya itu asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Kemudian yaitu ada asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti. Selanjutnya ada asas kedinamisan, upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu. Kemudian asas keterpaduan, yaitu layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Selanjutnya asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya asas keahlian, yaitu bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Kemudian asas ahli tangan, asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien. Dan yang terakhir, asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antar pembimbing dan yang dibimbing. Baik, selanjutnya yaitu tentang tugas guru BK di sekolah. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri. Yang kedua, tempat mencurahkan segala keluh kesah. Yang ketiga, membantu siswa menangani atau memecahkan masalah pribadi. Dan yang terakhir, membantu siswa agar dapat membuat pilihan dan keputusan karir secara tepat. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Damayani. Untuk selanjutnya ada materi jenis layanan di bidang konseling yang akan dijelaskan oleh Saudari Egy Oktari. Kepada Saudari Egy Oktari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan di bidang konseling. Nah, di sini terdapat 5 jenis layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi, yaitu layanan konseling perorangan, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan pembelajaran, yang layanan konseling kelompok, penempatan dan penyaluran, layanan konsultasi, dan yang terakhir penguasaan konten, yang layanan mediasi. Selanjutnya ada macam-macam teknik dalam bimbingan dan konseling. Terdapat 4, yang pertama adalah bimbingan kelompok, yang kedua konseling individu, teknik tes dan non-tes dengan upaya pemahaman individu, dan yang keempat adalah bimbingan klasikal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama,
Faktor-faktor kegiatan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi data. Aplikasi instrumentasi data ini ialah kegiatan untuk mengumpulkan dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan lainnya. Yang kedua adalah himpunan data. Di kegiatan ini untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konferensi kasus. Ialah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi teratasinya permasalahan klien. Yang kedua, kunjungan rumah atau home visit. Kunjungan rumah ini merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan komitmen tentang permasalahan peserta didik. Dan yang ketiga adalah alih tangan kasus, merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami oleh klien. Yang B ialah faktor-faktor kegiatan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, kekurangan tenaga bimbingan di sekolah. Yang kedua, kemampuan teknis bimbingan di sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, organisasi dan administrasi bimbingan. Dan yang kelima, supervisi bimbingan di sekolah. Nah, selanjutnya ialah peranan guru dalam bimbingan konseling. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Dengan demikian, bukan berarti guru sama sekali lepas tangan dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan untuk kepentingan efektif dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Egi. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hasti Audrey. Kepada Hasti Audrey dipersilakan. Baik, saya akan membahas kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan MBK atau bimbingan konseling. Lalu penelitian dari Anus Hanja dari tahun 2013 menyatakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Yang pertama itu kurangnya kepercayaan, keyakinan konseling dari peserta didik. Yang kedua, kurangnya ruang, kurangnya waktu, penghargaan, dan pengakuan yang sesuai dengan guru konselor. Yang ketiga, guru konselor merasa tidak berdaya untuk melindungi peserta didik. Yang keempat, guru konselor berjuang untuk mengatasi masalah budaya. Upaya guru dalam menghadapi kendala pelaksanaan bimbingan konseling. Yang pertama, memperbanyak wawasan dengan membaca buku atau memperbanyak referensi mengenai bimbingan dan konseling. Dan kedua, melakukan komunikasi aktif dengan orang tua melalui acara pertemuan. Yang ketiga, mengikuti parenting tentang pengelolaan anak dari orang yang paham tentang pengelolaan anak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Audrey. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Peranan guru BK di sekolah sangat penting dalam keberhasilan di setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. Guru bimbingan dan konseling berperan dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta menjadi manusia yang mandiri. Guru BK dapat mengikuti pelatihan konseling agar guru BK dapat memiliki pengalaman sebagai bahan acuan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa. Baiklah, sekianlah materi dari kami. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.